saya Randi Hardiansyah Sitepu, NIM 0204202079. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar walaupun dengan keadaan daring. Jadi tujuan saya membuat video ini ialah untuk mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul paragraf. Langsung saja kita masuk ke materinya. Mendeskripsikan paragraf. Paragraf disebut juga dengan alinea. Paragraf disebut dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketentuan masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Kegunaan atau manfaat paragraf itu adalah menandai pembukuan topik sebelumnya dan menambah hal-hal yang penting atau untuk merinci apa yang sudah diutarakan dalam paragraf. Dan di sini juga ada beberapa definisi tentang paragraf. Yang pertama, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Lalu, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga membaca seakan bisa melihat, mendengar atau merasakan objek yang digambarkan itu. Lalu yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Nah, ciri-cirinya itu teknik ciri-cirinya ialah teknik identifikasi, lalu teknik perbandingan, teknik ilustrasi, teknik klarifikasi, teknik definisi, dan yang terakhir teknik analisis. Lalu yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah paragraf suatu pendapat beserta alasannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir, persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama, mempunyai kelengkapan unsur-unsur paragraf di dalamnya. Lalu yang kedua, setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan atau satu kesatuan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Nah, yang ketiga, mempunyai kepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf dedukatif adalah dengan memulai persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Lalu yang kedua, paragraf indukatif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan induktif dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu generalisasi, yang kedua analogi, lalu yang ketiga hubungan kausal. Lalu yang ketiga, paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik kemudian diikuti dengan kalimat topik. Lalu di sini ada juga pengembangan paragraf. Yang pertama, paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan memudahkan pembaca membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat-kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat pada kalimat topik. Dalam ringkasan kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya.
Lalu yang kedua, kemampuan menentukan dan meletakkan kalimat topik secara tepat. Yang ketiga, kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan. Dan kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Oke, langsung. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Paragraf adalah bagian-bagian karangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Paragraf juga dapat dikatakan sebagai sebuah karangan yang paling pendek atau singkat. Dengan adanya paragraf kita dapat membedakan di mana suatu gagasan mulai dan berakhir, meliputi kejelasan, keringkasan, ketetapan, serta kesatupaduan. Lalu teknik membangun paragraf diantaranya ialah bagaimana modal seorang penulis karangan dalam merinci atau mengembangkan gagasan pokok ke dalam bentuk paragraf, meliputi dengan memberikan beberapa contoh atau fakta, menguraikan alasan-alasan, dan dengan bercerita. Semoga dengan kami membahas makal ini, maaf, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.